Hi, English Matters. Now we are going to have discussion about TOEFL test in structure, and the topic is sentence with one clause. Okay, not take too long time. Let's see the examples of questions. Oke, di contoh pertanyaan yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa sentence with one clause itu harus diperhatikan betul bahwa kalimat ini hanya ada satu kalimat saja. Dan satu kalimat dalam bahasa Inggris itu cukup ada subjek, satu subjek dan satu predikat saja. Subjek dan predikat sudah cukup. Predikatnya bisa berupa ordinary verb, kata kerja utama, atau juga bisa berupa to be. Jadi jangan sampai ada double subject ataupun double verb. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang pertama. John Butterfield bla bla bla, the Southern Overland Mail Company with 2 stagecoaches in 1858. Nah, jadi sudah ada kalimat di sana, kita tinggal cari aja yang tepat. A, B, C, or D. Oke, dan ini pembahasannya. John Butterfield bla 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 bla, jawabannya adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita sudah mempunyai subjek yaitu John Butterfield. Jadi kalau kita jawab A, jelas tidak mungkin karena A ada he, maka double subject. Kalau kita jawab B juga salah karena setting up ada verb ing. Berarti sebelum verb ing harus ada to be, tapi tidak ada to be di dalam pertanyaannya. Kalau kita jawab D jelas salah karena D itu adalah kata benda. Setelah subjek maka harus diikuti dengan verb. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, dan ini adalah contoh pertanyaan yang kedua. The blah 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 during an earthquake are caused by seismic waves. Kita lihat bersama-sama dulu. And what is the answer? A, B, C, or D? Oke, dan ini pembahasannya. Jadi di kalimat ini sudah terdapat verb. Verbnya adalah berupa to be, yaitu are. Earthquake itu adalah objek dari preposition during. Jadi itu bukan subjek, berarti kita butuh subjek. Dan subjek yang tepat jawabannya adalah B, yaitu actual vibration. Jadi the actual vibrations itu sebagai subjek. Kalau kita jawab A jelas salah karena ada vibrate, maka akan jadi double verb. Kalau kita jawab yang C itu juga salah karena ada happen. Happen itu verb. Are juga sebagai verb di sana. Berarti double verb. Dan kalau kita jawab yang D itu adalah prepositional phrase, maka juga kurang tepat karena kita butuh kata benda sebagai subjeknya. And this is the next questions. Blah 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 blah. An author probably most famous for his tales of terror, also double in some science fiction. Kayaknya panjang nih ya, tapi sebenarnya tidak. Kalimat ini cuma terdiri dari satu kalimat saja, yaitu satu subjek dan satu verb. Nah, kalau kita lihat sepertinya kita cuma butuh subjek di sana karena sudah ada verb doubled di belakang kayaknya ya. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sana kalimatnya adalah an author, yaitu seorang penulis yang mungkin sangat terkenal dan seterusnya. Itu adalah sebuah apositif atau penjelas daripada subjek. Berarti kita butuh subjek, kita butuh seseorang yang ada di depan. Ya udah, jawabannya B aja langsung, Edgar Allan Poe. Jadi itu sudah cukup menjadi subjek. Kalau kita jawab yang A sama D jelas salah karena di sana ada preposisi ya, to sama for, yang jelas tidak bisa menduduki posisi subjek. Kalau kita jawab yang C, Edgar Allan Poe was, ada was berarti nanti akan double verb. Was sama verbnya doubled. Doubled itu mencoba-coba, ada verb 2 di sana, berarti itu sudah menjadi ordinary verb atau verb utamanya. Jadi kita tidak butuh verb yang lain, cukup satu subjek dan juga satu verb. That is Edgar Allan Poe. An author itu penjelasnya saja dan verbnya adalah double. Okay, thank you for watching and have a good day.